Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana? Sehat-sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ya, Ibu. Sehat, Bu. dan bersyukur kepada Tuhan karena semua masih diberikan perlindungan dan kesehatan. Oke, sebelum kita belajar masuk pada materi, Ibu minta Topan pimpin kita di dalam doa pembuka. Mari Topan. Teman-teman, guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Topan. Hari ini kita sampai pada materi selanjutnya, yaitu tentang strategi promosi bisnis retail. Sudah dibaca toh? Semua perhatikan presentasinya Ibu ya. Promosi dalam bisnis retail dengan kompetensi dasar yang sama, menerapkan media promosi dan membuat media promosi untuk pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada siklus yang ketiga pertemuan hari ini adalah membuat strategi pemilihan media promosi bisnis retail dan mengkonsep prosedur pemilihan media promosi pada bisnis retail. Oke, kita langsung saja pada strategi promosi bisnis retail. Yang pertama ada iklan berorientasi pada produk atau menitik beratkan pada merek. Ada yang tahu penjelasannya? Saya, Ibu. Coba jawab. Bentuk periklanan jenis ini lebih melibatkan pada merek atau brand nama yang telah dimiliki oleh produk. Oke, betul sekali. Yang kedua, jenis periklanan bisnis retail ada institutional advertising, menitik beratkan pada toko atau pada perusahaan. Maksudnya bagaimana? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Ya, coba. Contohnya itu seperti jika suatu toko atau karis galeri mengiklankan produk garment, yaitu busana wanita kerja dengan motif batik, tapi ternyata konsumen cenderung mencari produk tersebut di toko pasarnya yang juga memiliki koleksi busana wanita kerja motif batik. Berarti iklan dari toko karis galeri tersebut tidak mencapai sasaran. Bisa disebut seperti itu, pintar sekali. Seperti gambar yang ada Ibu lihatkan ini. Nah, Lifebuoy. Kalian lihat di situ ada bentuk huruf U, artinya ini perusahaannya, Unilever. Karena menitik beratkan pada merek produknya, maka dia hanya mengambil sampel promonya tentang Lifebuoy. Berbeda dengan gambar yang kedua. Kalau yang kedua, ini Ibu contohkan saja. Suzuki, brand kendaraan bermotor. Ada mobil. Maka promonya itu berarti untuk semua produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sampai di sini ada pertanyaan dari kalian semua? Tidak, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke. Jelas, Ibu. Sekarang sampai pada prosedur pemilihan media promosi pada bisnis retail. Prosedur yang pertama dilihat dari berdasarkan jumlah kontak. Ada yang punya gambaran atau memberikan pendapat? Contohnya kayak produk kosmetik, Ibu. Misalnya iklan kosmetik yang dibaca 1.000 wanita di sebuah tabloid, maka nilainya akan berbeda jika dibaca 1.000 pria. Kedua metode ini tidak memperhitungkan peluang perhatian halayak atau dengan kata lain memperhitungkan kekuatan dampak media terhadap audiens. Betul sekali, Ibu jelaskan lebih lengkapnya, yaitu kalau dilihat dari jumlah tanpa memperhatikan kualitas, hanya melihat gendernya berarti tadi kalau kosmetik ya, maka promosi yang dipilih, medianya yang dipilih dilihat, contoh kosmetik dia ambil tabloid wanita, contohnya majalah Gadis, majalah remaja untuk kosmetik, maka disesuaikan medianya, yaitu majalah atau tabloid khusus wanita. Oke, sekarang prosedur pemilihan media promosi dilihat dari matching of audience and media karakteristik. Kalau kita lihat dari prosedur yang kedua, matching of audience and media karakter, maka dilihat dari ketelitian, lalu progresif, lalu praktis dan optimistik, di semuanya itu didasarkan pada prosedur
bagaimana pemilihan media tersebut. Pertama, si produsen atau si pengusaha harus menghimpun data. Data apa saja? Seperti tadi ya, penelitiannya dilihat dari bagaimana menghimpun data, siapa yang menjadi sasaran promosi, di manakah mereka yang harus mendapatkan yang membutuhkan produk, kapan mereka akan memakai produk tersebut, dan bagaimana caranya mereka mendapatkan produk tersebut. Kalau kita sudah tahu istilahnya tentang who, where, when, how, W3H ya. Lalu mempelajari cakupan media yang akan dipakai untuk promosi itu apa saja. Ya, lalu memperhitungkan juga prosedur untuk yang kedua matching itu tadi harus melalui pemikiran, perkiraan biaya yang harus dikeluarkan pada pemilihan media yang akan digunakan. Selanjutnya, kita masuk pada refleksi ya. Yang pertama adalah berorientasi pada produk atau product oriented. Yang kedua, institusional, artinya perusahaan yang memproduksi banyak barang. Selanjutnya yang kedua, prosedur pemilihan media promosi tadi apa saja yang sudah kita sama-sama perhatikan? Yang pertama berdasarkan jumlah kontak, yang kedua membandingkan karakteristik konsumen dengan media promosi yang akan dipilih. Oke, sampai di sini tugas di Google Classroom kalian. Nah, tugasnya adalah 1 sampai 4, lalu ada soal diskusi. Kalian sudah harus siapkan untuk wakili dari kelompok presentasi. Saya rasa pembelajaran kita pada saat pagi hari ini cukup. Sebelum kita tutup, Rara bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Ibu. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih partisipasinya. Pagi.